Bu Sari Ayu. Baik, halo semuanya. Selamat malam Bapak dan Ibu yang ada di Zoom saat ini. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kita akan berdiskusikan, ada banyak hal yang mau kita diskusikan tentang game-based learning, di mana saya juga masih belajar. Jadi saat ini sebelum kita membahas tentang game-based learning, izinkan saya untuk memperkenalkan satu komunitas yang mungkin ini pada bertanya, ini Marsiajar apa ya? Atau mungkin Bapak Ibu di sini yang dari Sumatera Utara sepertinya sudah mengenal gitu. Kira-kira Marsiajar ini apa ya? Kok namanya bahasa, kalau ada orang Batak mungkin di sini kok bahasanya bahasa Batak ya gitu. Tapi sebenarnya Marsiajar ini merupakan singkatan dari Mari Siap Mengajar, adalah satu komunitas yang kami gagas guru-guru di Medan untuk membantu para guru untuk boleh lebih cakap atau melatih digital skill-nya di dalam kelas. Jadi penggunaan berbagai teknologi yang bisa kita gunakan di dalam kelas seperti itu. Dan senang sekali hari ini. Terima kasih untuk Wendy. Hari ini boleh hadir kerjasama dengan LKP Harvest yang tadi sudah diperkenalkan oleh Wendy. Dan sedikit perkenalan juga kalau Ngejar Marsiajar diadakan setiap bulan. Dan tahun ini kita sudah mulai dari bulan Februari kemarin, Maret, dan ini adalah yang ketiga di tahun ini di April, dan tentunya bulan depan kita tetap akan ada acara Ngejar Marsiajar. Jadi terima kasih. Mungkin itu dulu perkenalan ya, Pak Wendy. Ya, siap. Terima kasih Ibu Sari Ayu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan kita. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya, Pak. Pada kegiatan ini, pemateri nanti Ibu Sari Ayu akan menjelaskan materi selama kurang lebih 1 jam ya Bapak Ibu. Setelah selesai nanti akan dikembalikan kepada saya sebagai moderator. Kemudian setelah materi disampaikan, kami akan mengirimkan link kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan pertanyaan melalui link yang akan kami sediakan nanti. Nanti kami kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Tujuan ini kami kirimkan kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu dapat dipersilakan untuk memberikan pertanyaan melalui link nanti. Cara ini kami gunakan agar seluruh pertanyaan Bapak Ibu nanti kami list, ada daftarnya Bapak Ibu, dan kemudian dikumpulkan secara tertulis. Kemudian nanti pemateri akan menjawab satu persatu pertanyaan yang ada di kolom chat dari Bapak Ibu. Link akan kami kirimkan nanti setelah pemateri atau materi disajikan oleh Ibu Sari Ayu. Selesai menjelaskan, ketika Ibu Sari Ayu selesai menjelaskan materi kita hari ini, dan sampai di sini paham ya Bapak Ibu kira-kira? Paham, Pak. Siap. Baiklah Bapak Ibu, dan kita mulai kepada Ibu Sari Ayu, pemateri kita dipersilakan untuk memberikan materi tentang game-based learning. Silakan Ibu Sari Ayu. Oke, jadi mungkin kita nggak usah terlalu kaku gitu ya. Nah, di sini saya mau sapa dulu deh untuk Bapak Ibunya semuanya. Sebelumnya saya akan bagikan dulu nih layarnya. Oke. Iya. Sebentar ya. Baik. Nah, ini dia layarnya, kita akan lihat. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi tentang game-based learning nih. Ya, game-based learning, kira-kira game-based learning itu apa? Boleh dong open mic gitu, beberapa Bapak Ibunya boleh, apa sih yang kira-kira kita tahu tentang game-based learning? Nih, saya percaya nih Bapak Ibunya sudah, tadi ada yang menyapa. Salam dari Padang. Wah, saya senang banget di Padang, saya punya banyak teman di Padang, Bapak. Ada yang Ibu Mardia ini ada angkat tangan, iya. Raise hand. Ibu Mardia, yang mana ya? Boleh open mic-nya, Bu? Nggak ada ya ibunya? Oh, mungkin raise hand ya? Oke. Oke, sih boleh tanya dong ya ini kepada Ibu Siti Adila. Ya, Ibu Siti Adila boleh dong tanya ya, Bu? Ya, kira-kira Ibu, menurut Ibu game-based learning itu apa ya?
Kalau menurut saya game based learning itu kayak pembelajaran, tapi lebih menarik dengan adanya game gitu. Itu menurut saya, Bu. Pembelajaran tapi ada menarik menurut games. Oke, makasih Ibu. Ya, kalau Sama-sama. yang lain, Ibu yang lain ada atau Bapak yang lain? Ke ini deh. Siapa? Oh, tadi ada yang ngomong kayaknya. Boleh, Ibu Dian Heriani, boleh Ibu bantu project based learning? Izin Ibu, terima kasih kesempatannya. Sama-sama, Mungkin Ibu. untuk memulai atau membuat konsentrasi anak agar semakin fokus gitu ya Bu ya. Oke, untuk konsentrasi sebagai semakin fokus ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu pendapatnya. Sama-sama. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini tadi ada yang bilang suaranya menggema, kurang jelas. Suara saya kurang jelas ya? Bagus Ibu. Bagus. Saya bagus. Ya. Baiklah. Bisa juga Iya. bagus, Bu. Bagus ya. Ya, kalau gitu gini. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang game based learning. Jadi Bapak Ibu kali ini perkenalkan kembali lagi. Saya Sari Ayu Magdalena, dan saat ini saya mengajar. Saya sudah mengajar dari tahun 2009 saya sudah belajar. Saya sudah mengajar sebagai asisten dosen, tapi official mengajar di SD itu tahun 2012. Dan saat ini tertarik untuk mempelajari tentang penggunaan teknologi dalam kelas. Jadi kebetulan tahun 2016 kemarin saya mendapat kesempatan jadi salah satu guru Indonesia yang belajar di India untuk pembuatan media production for e-learning. Jadi untuk mendesain pembelajaran e-learning seperti itu. Dan di sana saya banyak belajar tentang pembuatan konten-konten video pembelajaran, dan sejak saat itu menjadi part-time atau paruh waktu praktisi e-learning, di mana waktu sebagiannya saya juga mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Medan. Jadi halo semuanya, kalau misalnya ada yang dari Medan ini, Bapak Ibunya, ada ya? Senang sekali ngelihat pesertanya ada dari seluruh Indonesia. Wah, salut kepada guru-guru yang mungkin Bapak Ibu yang zona waktunya tidak WIB ya. Wah, ini pasti sudah jam 10 di sana. Salut sekali saya. Jadi ya, kalau ada yang bilang saya sudah tua, tapi saya tetap masih muda dan masih belajar, kepada Bapak Ibunya juga semua di sini ya. Baik, langsung aja mungkin. Nah, Bapak Ibu, materi kita hari ini sebenarnya banyak pack gitu ya, padat. Tapi saya coba untuk buat singkat, dan karena singkat itu saya nggak tahu apakah kita nanti punya waktu untuk tanya jawab. Tapi saya berharap apabila Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, ketik saja di kolom chat. Nanti sepanjang penjelasan atau sepanjang diskusi kita, saya akan coba untuk menjawab. Karena hari ini rencananya, kalau kita punya cukup waktu, setelah saya memberikan beberapa informasi mengenai game-based learning, kemudian kita akan coba salah satu platform game-based learning. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu menggunakan Kahoot, sudah tahu menggunakan Quizizz, gitu ya, sudah biasa, atau sudah bisa menggunakan Bluekit, gitu ya. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan Quizizz, salah satu yang sudah lama juga, ya. Tapi Quizizz ini lebih sederhana dan lebih mudah untuk kita modifikasi, gitu. Jadi lebih kerasa gitu loh game-based learning-nya, seperti itu. Nah, berikut perkenalannya. Tadi saya juga di awal sudah tanya-tanya nih, kira-kira game-based learning itu apa gitu ya. Nah, langsung saja. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin izinkan saya memperkenalkan kembali dulu, mengingatkan kita kembali dulu apa sih kira-kira hakikatnya kita belajar. Kita belajar, bukan hanya kita belajar, bukan hanya anak didik yang belajar, tapi kita juga belajar toh ya. Jadi guru itu adalah yang pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Kita tetap belajar. Itu enaknya jadi guru, nggak pernah berhenti belajar ya. Buktinya aja dari kurikulum 2013 harus belajar lagi ke kurikulum Merdeka. Terus belajar, jadinya pintar dan muda terus gitu. Nah, belajar itu seperti kita ketahui adalah proses mental dan emosional. Jadi dia ada banyak proses yang terjadi ketika seseorang itu belajar gitu ya. Dan harus ada hasilnya berupa perubahan perilaku, baik itu kognitif atau pengetahuannya, psikomotoriknya, juga afektif, atau apa sih hasil dari pembelajaran itu. Dan belajar itu berlangsung melalui pengalaman ya. Jadi
ada 3 hal ini yang harus kita masukkan ke dalam proses belajar. Jadi kalau misalnya belajar tidak ada perubahan perilaku berarti belum belajar. Atau misalnya perilakunya itu terjadi karena apa ya, ada sesuatu hal, misalnya karena orangnya mabuk, perubahan perilaku, atau ada amnesia, perubahan perilaku, itu kan bukan belajar namanya. Tapi ada proses di mana ada pengalaman mental, emosional, ada aktivitas pikirannya, perasaannya, sehingga merubah satu perilaku. Dan inilah yang mau kita adaptasi, yang mau kita juga laksanakan di dalam game based learning ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya game based learning ini apa sih sebenarnya? Biasanya ini ya Bapak Ibu, sering kita salah pahami nih, game based learning atau permainan berbasis pembelajaran berbasis permainan dengan gamifikasi. Ada yang tahu nggak? Selama ini banyak orang bilang gamifikasi, gitu ya. Nah, ternyata gamifikasi dan game based learning ini adalah 2 hal yang hampir sama, tetapi berbeda ya. Sumbernya dari Brain Games. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari Brain Games tahun 2018, yaitu yang mengkaji tentang perbedaan gamifikasi dan juga game based learning, gitu ya. Nah, kalau game based learning ini ya, metode pembelajaran dia bisa menggunakan game secara tradisional, ataupun karena sekarang kita sudah banyak teknologinya, jadi bisa menggunakan aplikasi permainan yang dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Jadi game based learning tidak bisa hanya misalnya, oh Miss kan ini game based learning berarti bisa dong kita pakai Mobile Legends gitu ya. Nah kemudian bisa dong kita pakai permainan apa aja, nggak bisa sayangnya. Nah namanya juga kan game based learning, belajar basisnya apa? Games, permainan gitu. Nah, sedikit saya menceritakan tentang history game based learning ini apa ya kira-kira. Ini dimulai pada abad ke-18 Bapak Ibu. Jadi pada saat itu digunakan sebagai pembelajaran di Eropa dan Asia. Nah, ini game based learning ini dimulai dari permainan Snake and Ladder. Ada yang pernah main ular tangga nggak? Ada yang masih main ular tangga? Ya, jadi awalnya mereka main Snake and Ladder, pemain ular tangga, dan juga catur. Gitu. Kemudian abad ke-19 semakin berkembang, ada namanya The Game of Graces, di mana permainan ini keterampilan fisik untuk anak perempuan, ya, diperkenalkan di pelajaran Amerika Serikat sebagai alat pembelajaran. Masuk ke 20, berkembanglah namanya permainan papan atau game board, itu ada monopoli, kemudian digunakan sebagai pembelajaran geopolitik seperti itu. Kemudian masuk ke tahun 1950-an, ada John Hunter, ini guru sejarah nih, ini udah mulai nih pertama-tama memperkenalkan permainan namanya word peace game, ya, di mana dia membantu peserta didik untuk mempelajari masalah sosial dan politik, ya, di mana kita tahu pada tahun itu ada perang, jadi untuk mempromosikan atau menstimulasi kedamaian, jadi diperkenalkan permainan word peace game. Wah, keren ini kalau Bapak Ibu guru sejarah bisa melalui game based learning, pasti nggak capek. Oh, maaf, saya termute ya tadi ya? Termute ya? Iya, permis tadi permis. Iya, sorry. Ya tadi 1950-an ya, ada John Hunter, ya dia memperkenalkan word peace game. Kemudian tahun 1980-an ada SimCity, ini permainannya masih ada Bapak Ibu. Permainan nggak sengaja itu Pak. Ya, dan Oregon Trail ya menjadi populer sebagai alat pembelajaran, dan sekarang kita ketahui bahwa game based learning semakin digunakan di seluruh dunia, baik di sekolah ya maupun korporat, bahkan ini merupakan sekarang salah satu pembelajaran yang efektif karena tidak membosankan ya. Nah, sekarang saya mau tanya ini sama Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang punya kartu membership atau keanggotaan? Jadi misalnya gini, misalnya mau beli barang nih ke supermarket atau apa ya yang bisa dikatakan, misalnya ke Indomaret deh, ke Indomaret. Ada nggak Bapak Ibu yang pakai aplikasi Indomaret terus kalau belanja ngumpulin poin?
atau nggak usah Indomaret, atau ke tempat yang lainnya gitu, atau misalnya ada membership keanggotaan, atau beli minuman deh, beli minuman ada kumpulin stempel gitu, atau misalnya beli buku, semakin banyak buku dibeli semakin banyak stempelnya, nanti kalau udah misalnya dapat 10 stempel gratis 1 buku. Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Pernah Bu. Pernah. Pernah ya, masih ada. Biasanya si ibu-ibu itu juga sering biar dapat gratis Sampai rasa sekarang puan. pernah banget. Senang ya? Iya. Nah, ternyata itu adalah salah satu teknik dari game gamifikasi. Tuh, jadi gamifikasi itu tidak hanya dikerjakan dalam dunia permainan, tetapi dia juga masuk ke dalam korporat, perusahaan-perusahaan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya games itu sendiri tidak hanya di dalam kalau kita lagi bermain, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, perusahaan-perusahaan, tempat kerja, atau mungkin dalam karir kita, jenjang karir. Bapak Ibu mungkin yang ASN, misalnya mengumpulkan banyak sertifikat atau apa bisa naik golongan. Nah, itu termasuk salah satu gamifikasi yang artinya apa? Kita distimulasi untuk mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa ini sebenarnya teknik yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, si game based learning ini semakin berkembang pesat kalau kita mau lihat ya. Nah, apalagi sekarang ini sudah ada namanya augmented reality dan virtual reality. Ya, misalnya kita sudah lihat Facebook, ada yang main Facebook ini Bapak Ibu, ya pakai Facebook ya, yeah. Ya Ibu Dian ini senang main Facebook ya. Nah, di Facebook itu juga sekarang mereka mengembangkan augmented reality, virtual reality, bahkan mereka membuat satu kelas di mana mengundang orang-orang untuk menjadi kreatornya, mau menjadi kreator augmented reality. Jadi mereka kasih kelas gratis, kemudian nanti kita tinggal buat karyanya kita, membuat augmented reality dan virtual reality, ya. Artinya dalam augmented reality itu biasa dikatakan AR ya atau AR gitu ya, dan VR virtual reality gitu. Nah, ini membawa pengalaman pelajaran yang lebih mendalam. Kenapa? Karena kita berinteraksi. Bahkan sekarang perusahaan Meta ya, si Mark Zuckerberg ini dia punya visi kalau suatu hari nanti tidak hanya kita bisa melihat, tetapi ketika kita berinteraksi di AR dan VR itu, kita juga bisa langsung merasakan. Jadi ketika kita bersentuhan, itu memang seperti kita bersalaman gitu. Jadi ini sangat cepat sekali ya dunia ya. Nah, kemudian setelah itu nanti setelah misalnya AR dan VR ini nanti akan dibuat lagi apa namanya sekarang yang paling jago, yang ini saat ini saya juga sedang mempelajari, ada namanya kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan artificial intelligence. Ya, artificial intelligence ini, aduh Bapak Ibu, kita guru kalau tidak belajar, aduh gawat, saya bilang gawat. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang mau mengerjakan soal aja, itu udah otomatis jawabannya. Kalau dulu kita buat di Google kan 3 tambah 5, 8. Tapi dari mana dapat 8? Kita nggak tahu. Gitu, langsung aja. Nah, dengan artificial intelligence ini, Bapak Ibu, caranya itu juga sudah dapat. Gitu. Caranya sudah dapat dijelaskan semuanya. Wah, luar biasa sekali. Nanti kalau kapan-kapan tim Marsi Ajar kita boleh buat ya tentang artificial intelligence, membahas itu, kita belajar supaya kita sebagai guru juga nggak mau kalah dengan murid-murid yang udah tinggal nyontek aja gitu ya. Bahkan saya khawatirnya adalah ketika memang artificial intelligence ini tidak digunakan secara bijak, manusia sendiri itu bisa dalam tanda kutip bodoh. Kenapa? Karena pikirnya sudah dimanjakan. Kita sudah dimanjakan, apa-apa dimanjakan gitu. Jadi ya saya harapkan kita juga pendidik di sini bisa melihat ini, masalah ini, dan tidak terlena tapi menggunakan teknologi ini gitu ya. Yuk kita lanjut nih. Nah, dalam tahapan game based learning ini ternyata kenapa ini sangat bagus, dia ini membantu untuk merilis endorfin. Apa itu endorfin? Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan di dalam otak gitu. Nah, hormon kebahagiaan ini dalam otak ini yang kita temukan, yang kita dapatkan kalau misalnya
scrolling sosial media, ngelihat yang bagus-bagus, itu ada hormon kebahagiaannya masuk. Makanya dia jadi candu. Karena ini sama terjadi kalau misalnya orang yang mengkonsumsi narkoba. Terlalu banyak endorfinnya, jadinya candu gitu. Nah, game ini juga bisa merilis endorfin, ya, di mana endorfin ini kita dapat dan kita temukan ketika kita sudah menyelesaikan satu misi. Misalnya gini, nolong orang karena ikhlas beribadah, senang banget, aduh. Atau misalnya menyelesaikan tugas yang sulit sekali, udah kita sangat senang, itu merilis endorfin, kita senang, begitu ya. Kan untuk hormon kebahagiaan ada banyak, ada oksitosin, endorfin, ada banyak ya. Nah, yang ini kalau kita bermain di sini, mendapatkan reward, maka otak kita akan merilis endorfin, sehingga apa? Kita rileks, kita tenang, gitu. Dan kalau ditinjau dari segi otak, itu otaknya tuh bergelombang ada dalam state apa itu kan otak kita ada state alpha, beta gitu ya. Nah, itu bisa dalam alpha, kreatif, tenang, santai. Kita lihat. Nah, saat pemain-pemainnya ini fokus pada pencapaian mendapatkan reward, nah, ada namanya kita belajar. Jadi ketika kita sudah, misalnya nih, saya baru main Mobile Legends ya. Saya nggak pernah main Mobile Legends sama Ibu. Tapi ini sebagai contoh. Jadi main Mobile Legends pertama-tama sebagai awam seperti saya nggak tahu nih gimana bukanya ya kan. Nah, pertama-tama saya belajar, kok enak, kok seru gitu. Nah, akhirnya apa? Karena seru, saya dapat reward, saya santai, endorfin saya bagus, jadi saya kecanduan. Akhirnya ini menjadi second thought. Second thought itu artinya menjadi satu habit dalam jadi apa ya, menciptakan satu path baru di dalam pemikiran kita sehingga dia bisa meretain more information, artinya kita mendapatkan informasi yang baru gitu. Informasi itu tersimpan, jadi ketika saya main perang ini, oh ini gue tahu nih jalannya, saya sudah tahu nih, oh harus ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, udah enggak ini udah otomatis gitu loh di dalam otaknya gitu. Nah, akhirnya apa? Real learning stored in long term memory, itulah akhirnya hasil dari permainan itu tersimpan di dalam otak kita. Artinya informasi yang kita terima dalam permainan itu akhirnya terstore di sini. Gitu ya. Ini dari Anipo tahun 2015 mengatakan game based learning ini mengacu pada pemanfaatan dan penerapan prinsip game pada proses pembelajaran. Ya. Tapi nanti kita akan lihat. Nah, ini tadi yang saya katakan, ada game based learning ya. Perbedaannya antara gamifikasi dan juga game based learning. Nah, kalau gamifikasi ini kan tadi di awal sudah kita bahas ya, gitu. Jadi gamifikasi ini adalah sangat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu. Nah, sekarang kalau gamifikasi itu biasanya dia sederhana. Contohnya yang tadi saya jelaskan di awal, ya udah dia punya reward gitu, elemen. Tapi dalam gamifikasi ini ada dia hanya menggunakan elemen game untuk belajar. Sedangkan game based learning dia menggunakan sintaks-sintaks game, fase-fase atau tahapan-tahapan dalam game. Nah, kalau gamification dia pengguna ini harus kita garis bawahi kalau gamifikasi. Diberi hadiah untuk perilakunya. Seperti tadi kalau kita ikut keanggotaan, misalnya saya suka beli minuman nih, minuman boba gitu. Nah, kalau saya beli satu, saya dapat stempel. Besoknya saya beli lagi, saya dapat stempel. Saya kumpul 10 stempel, saya dapat gratis satu minuman. Itu gamifikasi. Ya, artinya apa? Saya diberi hadiah untuk perilaku yang saya lakukan. Tetapi kalau misalnya game based learning, penggunanya diberi hadiah untuk perilaku yang benar. Jadi gini, kalau kamu bisa menangkan ini, kamu ya udah dapat hadiah gitu. Kalau nggak bisa, ya nggak. Nah, ini akan kita lihat di tahapan selanjutnya. Nah, gamifikasi ini sangat bagus kita terapkan di dalam kelas untuk menstimulasi perilaku baru. Misalnya, untuk anak-anak ibu yang datang pagi tidak terlambat akan dikasih poin 5. Besoknya seperti itu. Siapapun yang datang poin 5. Akhirnya apa hasilnya? Hasilnya nanti mereka akan senang untuk datang lebih pagi. Seperti itu. Nah, kalau game based learning ini dia bagus untuk melatih skill baru. Skill apa sekarang? Apa yang menjadi tujuan kita? Itu yang kita gunakan di game based learning. Nah, kalau gamification ini, dia sangat efektif jika sudah memahami goals. Artinya apa?
dia harus paham dulu tujuannya ini kita mau ngapain. Saya misalnya mau ngambil 1 buah minuman boba gratis setelah mengumpulkan 10 stempel. Ya, goalsnya saya sudah paham. Tapi kalau game based learning ini bisa jadi satu teka-teki. Belum tahu nih kita mau ngapain. Yang penting kita ngelakuin aja instruksi yang diberikan. Nah, nanti dia bisa mendapatkan gains-nya gitu. Bisa mendapat reward-nya gitu. Nah, kemudian lagi mengajak aksi atau stimulasi perilaku ya. Jadi mengajak kita melakukan sesuatu. Tapi kalau game based learning ini dia mengajak berpikir kritis. Jadi kayak lebih ke bagaimana memecahkan satu masalah gitu kalau game based learning. Kalau gamification learning tujuan pembelajarannya jelas. Kalau ini tujuannya kurang jelas, hampir sama ya sama atasnya. Nah, kalau gamification learning ini dia yang agak-agak tricky ya, agak-agak menipu gitu. Kalau dia gamification, dia tidak terasa seperti game dan sifatnya jangka panjang. Jadi kayak yang tadi kita di awal gitu. Misalnya bisa karir kita ini, saya mau langsung ke golongan 4D. Jadi guru golongan 4D gitu misalnya. Wah, nggak terasa seperti game. Yang tahu apa? Kita tahu apa itu jenjang karir. Padahal apa itu sebenarnya satu metode gamifikasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya game based learning memang benar-benar kita sedang main, ya. Nah, kemudian yang untuk gamification, keterlibatan setiap orang berbeda. Maksudnya seperti apa? Kalau gamifikasi, misalnya nih tadi, kalau kita mau masuk ke golongan 4D, ya bagi orang yang mau ya cepet-cepet gitu. Kalau orang yang santai, nggak penting untuk saya langsung golongan 4D, saya golongan ini aja juga udah enak gitu. Nah, ya itu kan tergantung orangnya. Artinya apa? Dalam prosesnya itu, keterlibatan setiap orang itu bisa berbeda. Tapi kalau game based learning itu semua sama gitu. Jadi kayak wah, misalnya kita main apa ya? Quizzes ya, semua harus main quizzes ya. Kalau nggak ikut berarti kamu nggak ikut dalam penilaian seperti itu. Dan kalau misalnya gamification feedback-nya tertunda atau tidak ada sama sekali gitu. Jadi kayak misalnya tadi saya kumpulin mau minuman boba tadi, ya udah tunggu sampai itunya selesai. Tapi kalau game based learning dia feedback-nya langsung didapatkan, reward-nya. Gitu ya. Iya. Nah, seperti itu dia perbedaan antara gamification dan game based learning. Sebenarnya banyak lagi, tetapi ini intinya yang bisa kita adaptasi di dalam pembelajaran kita. Bapak Ibu sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan monggo ya silahkan di kolom chat dulu, nanti sepanjang ini kita bisa saling saya bisa cek ini untuk pertanyaan-pertanyaannya gitu. Karena nanti setelah ini kita mau bermain atau saya akan mendemonstrasikan satu aplikasi ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakannya, tapi kalau yang belum saya harap ini menambah referensi kita untuk bisa digunakan di dalam kelas gitu ya. Nah, mungkin yang selagi nanti kita ada beberapa yang saya kenalkan tentang aplikasi-aplikasi, Bapak Ibu nanti bisa buka di gawainya ya, baik gawai yang ini atau kalau misalnya ada laptop alangkah lebih bagus lagi seperti itu ya. Nah, ini dia manfaat game based learning ya, yang sudah terbukti melalui penelitian. Jadi kita tidak asal gitu ya, tapi ini memang sudah terbukti melalui penelitian. Yang pertama itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Ya, pasti mereka udah seru, "Wih, mainan apa ini, Bu?" gitu kan, langsung seru-seru nih dalam kelas. Pengen tahu atau istilah anak sekarang kepo mereka permainannya gitu. Ya, bahkan murid-murid saya sendiri sih kalau saya masuk mereka langsung bilang, "Bu, main blue kit," gitu. Belum lagi belajar sudah main aja. Tapi memang di situ dia letak serunya gitu. Kemudian yang kedua, memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang aktif dan tentunya engagement ya, kalau partisipasinya mereka dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, kita meningkatkan keterampilan kognitif ya. Seperti ada kemampuan berpikir memecahkan masalah, berpikir kritis, yang ini yang tidak ada dalam gamifikasi tadi Bapak Ibu. Ya. Game based learning tujuannya adalah critical thinking, ya, kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis dan kemampuan berpikir abstrak itu. Kalau gamifikasi nggak usah. Kalau gamifikasi ya kamu udah begini ya udah tunggu aja sampai nanti kamu hasilnya dapat selesai. Nah, kemudian meningkatkan keterampilan sosial ya. Kenapa? Karena dalam game based learning ini ada banyak ya, ada banyak contohnya. Nanti setelahnya kan saya perkenalkan lagi dia
tidak hanya permainan toh itu aja, ada nanti role playing dan sebagainya ya. Dan dia membutuhkan ada yang kalau dia dalam model kolaborasi, dia membutuhkan kerjasama tim, pemecahan konflik dan pengambilan keputusan. Dan ini juga yang kelima adalah meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi. Jadi bisa membaca, menulis dan berbicara ya, karena kan ada banyak sekali. Nah, apa aja contohnya yang bisa kita gunakan? Nah, jenis-jenisnya ini ada banyak. Misalnya nih salah satunya game simulasi atau game-game yang memungkinkan untuk belajar pengalaman ya dalam virtual meniru situasi nyata. Jadi ini bisa kita gunakan dalam model pembelajaran PBL, project based learning atau project based learning gitu. Nah, ini bagus sekali dalam permainan game simulasi. Nah, ada lagi namanya role playing atau bermain peran ya. Ini juga bisa kita masukkan. Jenis sintaks ini melibatkan peserta didik dalam peran atau karakter dalam sebuah permainan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Biasanya ini bagus untuk pembelajaran yang tujuannya adalah critical thinking, ya seperti inquiry learning dan juga discovery, gitu ya. Nah, ini bagus untuk role playing games. Ada juga game sosial. Ini ya interaksi sosial berorientasi pada tujuan dalam permainan. Ini salah satunya kalau misalnya dalam gamesnya sendiri, dalam permainannya sendiri, ini namanya di permainan Mobile Legend gitu ya. Ini bisa digunakan. Atau game adventure ya. Ini mungkin peserta didik menjajahi lingkungan. Ini bisa digunakan di dalam keempat model pembelajaran Merdeka sekarang ya. Ada project, ada PBL, PBBL, kemudian PJBL, terus ada apa lagi? Discovery dan inquiry. Kan itu yang dalam kurikulum Merdeka sekarang. Nah, baik. Setelah itu apa? Kita lihat. Nah, ini dia tahapan atau sintaks-sintaksnya dalam pengembangan game-based learning. Ya, yang pasti yang pertama adalah tentukan capaian pembelajarannya, CP, itu yang paling penting. Kemudian kita pilih simulasi kegiatannya. Lalu kita bisa lakukan sesinya. Lalu setelah dilakukan sesi, kita lakukan penilaian dan evaluasi keefektivitasannya. Lalu rancang ulang berdasarkan evaluasi. Jadi setelah nanti tes formatif, kita lihatlah sudah diformatif ya kan, kita lihat ini seberapa banyak ini bisa seberapa efektif ini metodenya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya tidak jauh beda sih dengan yang lain, hanya saja lebih ke bagaimana mendevelop skill dan juga critical thinking game based learning. Ya, sampai sini saya cek dulu ya, ada pertanyaan nggak? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Udah banyak juga nih. Saya nggak dapet ya. Oh, nggak ada ya. Oh, nggak ada. Oke, ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya. Nah, di sini kita akan masuk ke platform GBL. Jadi platform-platform yang bisa kita gunakan untuk game-based learning gitu. Nah, ini yang pertama mungkin yang paling sering ya anak-anak sekarang suka gitu Minecraft. Jadi mereka nyusun-nyusun Roblox gitu. Ini untuk keterampilan kognitif ya. Membuat lingkungan virtual 3 dimensi. Kemudian ada apa? Ada ini juga Duolingo. Nah, kalau mau belajar bahasa Inggris, bahasa apapun, ini bagus sekali bisa di-download. Bahkan, ini Bapak Ibu ada yang ikut ini nggak? Ikutan coba beasiswa mikrodensial nggak yang dari GTK? Ada tah? Ada ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau ikut beasiswa lagi dibuka nih sekarang informasi beasiswa untuk dosen PPG, untuk guru-guru yang mengajar di PAUD, untuk guru-guru yang mau fokus dalam numerasi, untuk guru-guru pendidikan khusus kayak misalnya ngajar SLB itu lagi dibuka khusus untuk guru-guru ini. Jadi mungkin boleh dicek. Nah, misalnya saya nggak ini Miss Ari kayak nggak familiar dengan tes TOEFL, kan ada pakai tes TOEFL-nya itu karena dia beasiswanya untuk sekolah di kampus-kampus ternama ya kayak Harvard ya 3 bulan 6 bulan gitu ya. Nah, itu bisa cek tapi pakai bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau misalnya susah untuk les TOEFL atau IELTS pakai Duolingo Bapak Ibu. Jadi tes Duolingo ini juga diterima. Gitu. Belajarnya dengan apa? Game based learning dong, kan? Kita belajar dan
Ini saya sudah coba Duolingo, ini sangat simpel sekali, kita bisa bangun kebiasaan karena kita dapat poin kalau setiap hari check-in gitu ya. Dapat poin dan kita bisa tes juga gitu untuk sertifikasi bahasa Inggrisnya ini, dan di beberapa kampus sudah diterima. Bukan beberapa sih, sudah banyak kampus baik di Eropa, Australia, Amerika juga beberapa kampus sudah menerima Duolingo gitu. Duolingo test. Nah, ini kalau kita bisa belajar di sini nih, bisa dari sekarang nih ya. Mulai ada Sin City yang tadi sudah di-develop ya, sudah dikembangkan dari tahun 80. And then kita punya di Oregon Trail. Ini Blue Kit ada yang coba belum? Belum ada yang coba ya? Ini seru, harus dicoba ini Bapak Ibu. Blue Kit ini seperti Quizizz tapi pilihan permainannya lebih banyak. Dan yang terakhir ada Quiz Wizard yang hari ini akan saya demonstrasikan. Ya, nah mungkin ini sampai di sini dulu untuk materi pengantarnya Bapak Ibu. Kita sepertinya masih punya waktu, boleh dong 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau menanyakan sebelum kita mulai untuk Quiz Wizard-nya ya. Boleh 3 pertanyaan. Kenapa 3 pertanyaan Miss Ari? Ya kita mau demonstrasi. Ya Ibu Dian, boleh monggo. Oke, terima kasih Miss izin untuk bertanya atau sedikit memaparkan. Saya kan guru bimbingan layanan konseling ya. Nah, ketika saya melihat terkadang layanan BK ini ada di antara jam-jam matematika dan itu, saya pernah membawa anak itu keluar dari lingkungan sekolah sampai menggunakan motor keluar, kira-kira jarak 5 kilo. Nah, anak-anak pernah di satu tempat pinggiran sungai, kemudian anak-anak seperti biasa berdoa, kemudian anak-anak suruh melihat apa yang mereka lihat, dengan ada beberapa dibagi dengan kelompok. Nah, yang uniknya Miss, itu pernah dibilang kalau itu buat apa gitu. Nah, mohon komentarnya Miss, biar ini saya tuh mengajar dengan cara seperti itu memang benar disalahkan. Tapi kalau kita lihat itu sebelum pandemi ya. Nah, ketika hari ini boomingnya dengan IKM, kurikulum merdeka itu, saya merasa bahwa oh ternyata ini ada hubungannya dengan kurikulum merdeka itu. Benarkah seperti itu? Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Dian. Nah, membawa murid keluar, kemudian mengamati, seperti itu ya. Nah, kalau sejauh ini ya untuk yang model pembelajaran yang saat ini Sari ketahui, yang 4 tadi dalam kurikulum merdeka, itu bisa jadi salah satunya. Tapi mungkin boleh ditambahi salah satu, di sini ada senior saya, Ibu Dian, yang lebih ahli dalam kurikulum itu. Ada, boleh lihat di sini Kakak Deborah, saya panggil Kak Deborah. Soalnya jauh banget, senior saya banget ini. Terus, nah kalau saya sendiri sih kebetulan Sari ngajarnya IPA gitu ya, ngajar IPA. Sering juga bawa murid-murid keluar, tapi yang pasti dalam pembelajaran itu adalah kita harus tahu dulu gitu, tujuannya apa gitu. Apa sih yang mau kita ajarin ke mereka. Jadi mungkin guru-guru lain tidak melihat kita bawa keluar itu ngapain gitu. Ya kan karena mereka tidak tahu tujuannya. Jadi kita kan merancang satu strategi pembelajaran itu, rancang banyak melakukan, itu kan salah satu pendekatannya pasti ada tujuannya. Jadi mungkin di sini Ibu bisa beritahu dulu nih tujuan kita bawa keluar apa, tujuan mereka melihat keluar apa gitu. Nah, dengan mengetahui itu lebih gampang untuk kita bilang ini benar atau enggak gitu kan. Jangan nanti kalau ini mau belajar matematika tapi ngaji keluar gitu kan, itu kayaknya nggak nyambung gitu. Tapi kalau dari Ibu sendiri BK ini yang konseling, apa tujuan membawa mereka keluar kan? Untuk BK sendiri mungkin Ibu lebih paham gitu untuk yang konselingnya. Apakah dengan membawa mereka keluar, ngajak mereka ngomong dari hati ke hati lebih santai, tidak di dalam kelas. Kalau di dalam kelas kayaknya kan sudah termindset dalam pikiran mereka, oh di kelas belajar, itu lagi, aduh gambar presiden lagi, aduh bangku lagi gitu kan. Tapi kalau di luar lebih banyak kayak atau mungkin nanti sekalian minum es kelapa gitu dulu, lebih seru Bu gitu. Jadi ya
balik lagi kita ke tujuan pembelajarannya. Demikian juga di game based learning ini kita nggak bisa asal-asal ambil aplikasi kan, tapi tujuannya apa? Kita sesuaikan dulu, kita adaptasi dulu seperti sintaksnya tadi, dan nanti ada evaluasinya lagi. Mungkin seperti itu sih Bu Dian. Gitu. Semoga membantu ya Ibu. Ya, makasih sangat, Miss. Atau terkadang ya, Miss, ketika guru biologi misalnya, mereka menggunakan game di dalam kelasnya. Terkadang saya itu memberikan penjelasan juga atau ikut menambahkan apa kebermanfaatannya dan apa yang dirasakan oleh anak-anak, sehingga saya memposisikan dengan layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh saya, mereka itu semakin bersemangat dengan mempelajari pelajaran yang lain, walaupun terkadang mereka kan, walaupun mereka ada di program IPA ya, karena masih ada yang IPA IPS, terkadang mereka merasa bahwa agak jenuh gitu. Makanya saya mencoba juga dengan apa yang guru-guru mapel itu berusaha untuk berikan game-nya itu tadi, saya berusaha juga masuk memberikan penjelasan dan akhirnya anak-anak memang termotivasi. Nah tadi ketika dibawa keluar kita bilang, mau nggak kalau kita dengan belajar di luar itu bersatu dengan alam, nanti kita ya itu tadi tujuannya begini saudara, dan antusias anak-anak ya udah jelas kan tadi ketimbang di kelas sudah terlalu jenuh dengan yang ada yang rutinitas seperti itu, jadi anak-anak memang termotivasi. Dan tadi karena saya bermain Facebook, akhirnya ada sesi di mana 20 menit sebelum berakhir kita selfie bersama, kemudian ada nah itu Miss gitu ya. Ya, menjalin kedekatan ya Ibu. Betul. Luar biasa Ibu Dian. Udah lagi Bapak Ibu? Kita lanjut dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Baik, rangkuman materi. Nanti akan diberikan link ya Bapak Ibu untuk rangkuman materinya, akan diberikan link, nanti bisa dilihat lagi. Nah, izinkan saya kali ini membagikan satu screen saya di sini. Di sini Bapak Ibu boleh ikut mencoba ya. Namanya Quizwizard. Jadi bisa langsung coba, dia namanya quizwizard.com, atau nanti bisa langsung dicek di sini Quizwizard. Ya, ini namanya Quizwizard ya. Kalau misalnya memungkinkan untuk mengikuti, monggo silakan. Kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa. Karena nanti bisa dicoba, karena kalau kita sudah terbiasa menggunakan menggunakan Kahoot, Quizizz, ini gampang. Tapi kita akan lihat dulu apa sih spesialnya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi Bapak Ibu untuk digunakan di dalam kelas, gitu ya. Nah, kita coba. Nah, Quizwizard ini sebenarnya permainan simple. Dia adalah versi digital yang dikembangkan dari snake and ladder, ular tangga. Jadi biasanya kalau kita main ular tangga apa? Kocok dadu, terus setelah kocok dadu apa? 6, kita maju ke nomor 6, gitu. Bisa turun lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak Kahoot, Quizizz kan langsung maju terus. Kalau ini kita, walaupun kita bisa menjawab banyak pertanyaan, kita bisa mundur gitu. Jadi harus diulang pertanyaannya gitu ya. Nah, ini izinkan saya perkenalkan fiturnya dulu. Di sini ada fitur Your Games, di mana kalau kita sudah punya permainan nanti, dia letakkan di sini. Nanti di akhir, saya mau dong Bapak Ibu ikutan main ini ya. Semuanya ya, nanti kita akan main dan rasakan gimana sih mainnya ini. Nah, kemudian ada Active Games, ini nanti permainan-permainan yang sedang dimainkan. Ya. Ini hanya sekedar saja, brief aja. Ada Questions, nah ini adalah Questions Bank. Jadi Questions Bank ini, Bapak Ibu bisa menyimpan permainan-permainan yang Bapak Ibu pernah buat. Jadi nanti ketika mau buat lagi atau tahun depannya mau buat lagi, tinggal tarik aja permainannya. Disesuaikan dengan pembelajarannya. Atau kita buat make a games, ini membuat permainan baru. Tapi sebentar, saya perkenalkan dulu yang lainnya ya nanti. Kemudian public games. Nah, kadang gini nih, aduh masih ada waktu nih, kira-kira mau buat permainan apa tapi lama. Gampang, pakai aja punya guru lain. Jadi misalnya ini kita bisa main monopoli atau main ini nih. Ini kita bisa cari, kita buka, tapi jangan lupa Bapak Ibu,
dicek dulu pertanyaannya. Dicek dulu pertanyaannya. Nah, kemudian kalau misalnya ini cocok dengan pelajaran kita, silahkan gunakan langsung start aja gitu di sini. Atau bisa duplikasi jadi permainan kita. Atau kita bisa print. Nah, ini enaknya. Jadi kadang sekolah, Miss atau Bu, ini saya tidak ada handphone anaknya. Print aja, silahkan print. Ini saya print ya. Bisa lihat nih gimana tampilannya di sini. Oke, kelihatan nggak ini ya, printannya? Saya buka dulu printannya. Kelihatan nggak sih? Ini kan nggak nampak. Oke ya, wait. Nah, bentuknya itu dia seperti ini. Jadi enaknya itu dia dalam bentuk printannya itu dia sudah bagus gitu, sudah dalam bentuk yang bagus. Saya mau share screen ini dulu. Nah, sudah dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Nah, nih kalau bisa lihat. Ya sudah dalam bentuk PDF, tinggal buat namanya, tanggalnya. Nah, ini dia, sudah dalam bentuk rapi gitu. Nah, tuh kan, jadi udah tinggal bagiin aja. Gitu. Jadi nggak susah kalau kita mau tinggal print, tapi kalau mau di print pun kita bisa lihat dulu apa sih namanya tadi pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Ini saya kenalkan dulu ya fitur-fiturnya. Nanti kita coba buat gamesnya. Gitu. Nah, selain itu kita bisa bagikan juga dengan guru lain dengan fitur share, atau Bapak Ibu misalnya nih kita mau buat permainan sendiri tapi nggak tahu pertanyaannya lagi, atau pertanyaannya sepertinya pengen cari inspirasi dari sini. Monggo silahkan cari di sini gitu. Tinggal apa yang kita kerjakan. Ini add to your question bank. Masukkan aja ke pertanyaan kita yang tadi question bank itu. Masukkan misalnya ini saya lambang kedua Pancasila, saya masukkan aja ke question bank saya. Saya buat dulu kategorinya. Misalnya ini pelajarannya apa? PKN ya. Oke, saya buat aja. Oke, udah ini akan masuk ke question bank saya. Gitu. Jadi kita bisa ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk ini. Gitu. Jadi kita bisa cek guru-guru lain tuh pertanyaannya apa aja. Ya udah kita tinggal cek atau kita buat lagi di sini PKN yang lain. Kita tinggal search, nanti akan ada banyak PKN. Nah, ini soal latihan. Jadi kita bisa buka, kemudian nanti kita bisa langsung tambahkan ke question bank-nya kita. Tinggal dibuat deh permainannya gitu. Segampang itu sekarang. Dan kemudian nanti kita bisa buat report. Nah, Bapak Ibu nanti lihat ya, akhirnya ini reportnya seperti apa. Reportnya itu lebih lengkap. Jadi saya suka bentuk reportnya si Quizizzer ini karena dia dia bisa ditampilkan dalam bentuk Excel. Nanti kita akan bisa melihat progres atau capaian dari setiap anak. Gitu. Jadi setiap anak dalam mengerjakan 10 soal itu ada. Gitu. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian kita coba buat ya, ini avatars ini adalah gambar-gambar yang bisa nanti digunakan anak-anak. Jadi kita harus upload dulu. Kita buat make a games, kita buat games baru. Pokoknya saya mau minta semua Bapak Ibu di sini ikut. Kita bisa pilih template, ya template-nya ada di sini. Nanti ada yang community made, artinya adalah yang sudah dibuat oleh guru-guru lain tuh, ada banyak ya. Atau kita juga bisa pilih dari Pixabay. Ini kita bisa mendownload gambar. Ya, ada banyak gambar, tinggal buat aja misalnya sekolah negeri. Tuh. Search. Sekolah negeri ternyata dia nggak tahu bahasa Inggris, dia harus. Misalnya school. Kita buat school. Oke, ada school ya. Kita bisa lihat itu, atau kita bisa upload sendiri. Kalau saya lebih sukanya seperti ini Bapak Ibu. Ambil gambar sekolah atau gambar ruang kelas, difoto aja, terus masukin ke sini. Jadinya nanti dia ular tangganya itu sekitaran sekolah gitu. Jadi ini kita buat dulu ya. Saya buat ini. Bapak Ibu bisa ikutan ya kalau misalnya mau coba. Nah, ini yang gampang aja dulu ya. Saya buat misalnya ini gambar ular tangga ini tuh. Belum kelihatan ya di layar ya? Lah, oke, kelihatan. Nah, ini yang kotak-kotak ini adalah spotnya nanti. Ini bisa kita ganti, mau bentuk circle juga bisa, atau mau gambar juga bisa, gambar batu, mau digedein juga bisa, atau mau dikecilin juga bisa, gitu. Ya, yang mana kita suka. Kalau saya sukanya yang circle.
Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau answer correct, jawaban benar, apa yang terjadi? Apakah maju satu langkah? Kalau saya nggak mau pilih maju satu langkah, tapi saya maunya ini. Bentar ya. Nah, kalau saya mau dia buatnya random, karena nanti dia harus main dadu. Kalau yang ini berarti setiap benar langsung maju satu, setiap benar maju satu, udah gitu aja. Tapi kalau yang random itu dia bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Jadi saya suka pilih random. Kalau dia jawabannya tidak benar, ini juga bisa kita atur apakah dia balik atau random juga. Musiknya terserah, mau pilih yang mana, saya pilih default saja gitu ya. Oke, sampai sini selesai Miss? Belum selesai. Kita bisa, kalau kita buat finish pun, dia nggak akan mau. Kenapa? Karena belum ada game title dan kawan-kawannya. Kita masuk ke questions. Ini yang enaknya juga dari Quiz Wizard ini. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan quizzes. Quizzes itu kan selain quiz kita bisa masukkan juga materi pelajarannya, ya kan? Materi pelajarannya dalam bentuk slide, cuman kita harus upgrade. Nah di sini kita juga bisa masukin slide. Tuh, jadi question, saya masukin pertanyaan. Misalnya pertanyaannya ini tentang apa ya? Pengetahuan umum. Misalnya saya mau buat ini judulnya ya bahasa Indonesia. Terus kategorinya fun aja deh, yang happy aja gitu. Kemudian kita buat. Pertanyaan yang bisa digunakan di sini adalah multiple choice bisa, ya pilihan berganda. Multiple response bisa. Untuk pengurutkan juga bisa. Pertanyaan singkat bisa. Benar salah bisa. Open-ended essay juga bisa. Drag and drop. Jadi drag and drop itu sama seperti kayak memasangkan kata gitu. Mengurutkan bisa dan juga bisa menggunakan site. Misalnya ini saya buat satu. Presiden Indonesia sekarang adalah random aja ini ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Joko Widodo misalnya, kemudian ada namanya siapa ya, Megawati atau Soekarno ya, atau mungkin bisa kita buat saya gitu. Nah, kita buat jawaban benarnya jangan lupa gitu, question jawaban benarnya. Nah ini lagi yang paling seru, kita bisa kasih feedback langsung, namanya juga kan tadi apa, game based learning toh. Nah kita bisa kasih feedbacknya langsung. Ini nanti akan tampil Bapak Ibu setelah mereka jawab. Nah, presiden kita sekarang adalah Joko Widodo misalnya. Nah, gini langsung nanti dia akan tampil gitu. Dah. Kemudian selesai ini kan bisa kita buat add slide. Add slide ini misalnya pertanyaan-pertanyaannya. Ya, pertanyaan apa? Materi apa yang kita buat? Nah, materinya itu bisa dari apapun, bisa kita upload dan juga bisa kita masukkan gitu ya. Jadi ini saya buat question saja deh. Saya nggak mau buat slide ini saat ini, saya hapus aja. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini add questions gitu. Add questionsnya kita bisa buat apa lagi ya? Drag and drop. Ini bisa true or false yang gampang aja kita buat. Sekarang adalah tahun berapa? Sekarang adalah tahun 2025. Kan salah nih. False gitu. Sekarang adalah 2023 gitu dia. Nah, kemudian misalnya kalau sudah selesai, ini saya buat 2 pertanyaan aja. More option, apakah ini mau available to everyone, terserah. Deskripsi, kalau deskripsi, misalnya jawablah dengan benar. Kemudian quality scores-nya, ini bisa kita pilih background-nya, ya background-nya bisa apa aja. Ini bisa Bapak Ibu tik-tik aja, kemudian langsung finish. Nah, saya kan di sini cuma punya 2 pertanyaan nih, ya kan? Nanti bagaimana caranya? Ya tinggal di start aja. Nah, karena ini cuma punya 2 pertanyaan, nggak seru dong Bapak Ibunya main ya. Saya ambil dari public game saja. Misalnya kayak saya buat nih kayak pertanyaan apa, pengetahuan umum aja deh. Gampang-gampang. Apa ya yang seru ya? Oh, tadi ini titik-titiknya bisa kita atur ya Bapak Ibu.
aljabar tentang yang manfaat dan karakteristik karya umum inovatif apa ya yang seru ya? Oh, soal IPA. Soal IPA, sistem pencernaan. Ya gampang nih. Semua orang punya. Oke, ini aja deh biar gampang. Kita buka. Ini kan ada pertanyaan. Pertanyaan cuma 3, nggak seru. Yang lain. Maaf ya Bapak Ibu, biar kita seru mainnya ini. Siap-siap nih dengan device nanti saya akan bagikan linknya. Sistem pencernaan. Oke. Soalnya hujan nggak kedengeran. Nanti Pak, kita akan kasih link ininya. Ini ada 10 pertanyaan. Bisa lah 10. Guru-guru mah gampang. Tuh, banyak ya. Nah, ini kan punya orang nih, Bapak Ibu, yang kebetulan punya orang ini umum dia buat, jadi bisa digunakan apa aja. Saya duplicate, saya copy ini. Oke. Katanya akan mengcopy keseluruhan permainan. Oke. Oke. Sekarang kita lihat di My Games. Your Games. Nah, sudah ada di tempat saya mainannya. Oke. Kalau mau diedit bisa. Ini edit atau dibuang atau masukin dalam folder. Tapi lebih enak kalau kita start. Yuk, bisa digunakan homework atau live phrase. Saya mau live phrase. Bapak Ibu, siapkan sekarang. Ya, ini akan saya tik. Kalau dia randomized questions for each player, ini namanya setiap pertanyaannya itu tidak sama semuanya Bapak Ibu. Saya buat random, artinya diacak untuk setiap orang diacak. Repeat questions, setiap pertanyaannya akan diulang. Ya, kemudian review questions after finishing, ini ya yang tadi ya, yang setelah selesai akan diberikan jawaban aslinya. Answer track, power ups-nya, ini hanya fitur. Minimum attempts-nya Bapak Ibu bisa mencoba berapa kali, 1 kali atau 2 kali. Saya kan baik, saya kasih 2 kali. Nah, untuk avatar ini bisa digunakan, biasanya ini anak-anak suka banget ya, pilih-pilih saya mau jadi apa gitu. Saya pakai animal aja. Animal. Ini aja, biar choose animal cards. Jadi nanti Bapak Ibu yang main cuma bisa memilih avatar ini aja. Yuk kita rasakan keseruan permainannya. Go. Nah, Bapak Ibu boleh ikutan. Saya tunggu sekitar 3 menit sepertinya bisa ya untuk masuk ya. Masuknya ke sini Bapak Ibu. quizwizard.com.play atau saya akan kopikan ini nanti langsung masuk aja. Copy sebentar ya. Oke, bisa lihat di situ Bapak Ibu sudah saya kopikan. Nah, boleh. Wah, Pak Heni sudah masuk. Yang lain boleh, ayo segera ikutan. Saya tunggu 3 menit ya, untuk boleh kita sama-sama mainkan permainannya dan rasakan seruannya. Oke, saya tunggu 3 menit Bapak Ibu. Mungkin yang masih mau ikutan. Kok nggak kedengaran? Oke, ini juga bisa kita lihat ya. Ini timer ini berfungsi untuk kita, karena kan permainan, kan nanti pertanyaannya itu diulang-ulang Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita bisa setting nih permainannya hanya untuk berapa menit gitu. Di sini saya nggak usah setting karena kita randomkan aja. Kalau mau disetting boleh, nanti tinggal klik ini aja, play gitu. Musiknya harusnya udah masuk. Nggak masuk ya. Saya mainkan musiknya dulu biar seru. Musik ya, screen sharing. Oke. Default ya. Oke, ini udah banyak nih. Yuk, udah 22 orang.
Selagi nunggu, saya coba jawabin pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Oh, nggak ada di sini. Oke. Ada video recordnya Bapak Sugiarto nanti. Ada, nanti boleh dicek lagi. Sebentar lagi link presensi akan dibagikan, nanti Bapak Ibu boleh isi juga. Oke, udah bisa kayaknya kita coba ya. Udah 29 orang. Oke deh kalau gitu. Siap, 2, 2, 3. Tada, race. Wow, wow, wow. Ada yang balik-balik, ada yang bolak-balik. Ada yang bolak-balik. Oh, ada yang sudah masuk Treasure Island. Cepet banget dulu. Wah, ada yang bolak-balik, ada yang ragu-ragu melangkah. Gampang lah ini pertanyaannya. Ada yang balik-balik nggak nih? Udah kumpul ini semua di sini. The first, yang pertama ini, wah, Ibu Siti, 0,05 detik ya. Wow. Keren ini mah. Mainnya cepet banget. Mas Handsome, wah ada Mas Handsome di sini. Ini Ibu Arum. Ini masih banyak di sini ternyata ngumpul. Oh, Ibu Rosalina, Ibu Jessica. Wah, ini ngumpul. Oke. Oke. Untuk jumlah batasan dari sini, kalau misalnya dia yang, nah ini mungkin salah satu kekurangannya ya Bapak Ibu, namanya juga platform gitu ya. Kalau misalnya untuk yang free itu hanya 10, tapi kalau misalnya yang berbayar itu baru lebih dari 10. Ayo maju Ibu Rida, bisa ya bisa. Ada lagi di sini, habis. Semua orang sudah pindah ke sini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Gambarnya ini bisa kita gunakan gambar sekolah saja gitu. Jadi supaya lebih familiar gitu. Atau gambar lingkungan aja itu bisa digunakan. Jadi nggak harus gambar dari dalam. Karena titik-titiknya ini nanti bisa kita atur posisinya di mana.
Jadi nggak perlu ini. Iya, Ibu Widi harus online. Tapi kalau mau nggak online, yang offline tadi kita bisa langsung print pertanyaannya. Jadi tapi seperti ujian biasa, formatif biasa. Oke, kita stop ya gamesnya. 1, 2, 3. Squid Game. Oke. Yes. Tada, tada. Nah, sekarang kita lihat reportnya Bapak Ibu. Gimana nih pemenang-pemenangnya? Saya kan tadi udah bilang saya suka sekali reportnya. Inilah dia kopi bentuknya sistem pencernaan manusia tadi. Kemudian kita lihat resultnya itu bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Nah, ini beda ya, maksudnya saya sukanya seperti ini sih. Dia menunjukkan siapa yang paling cepat dan pertanyaan yang bisa dijawab gitu. Kita bisa tunjukkan kalau misalnya kita mau melihat persiswa, kita bisa melihat dalam bentuk ini kalau nama pemainnya mau disembunyikan juga boleh untuk evaluasi pembelajaran ya. Berapa jawaban benarnya yang hijau. Ini nanti kita bisa lihat lagi ini baris keduanya. Dan kita bisa lihat tadi kan saya kasih tahu ya, dia bisa 2 kali percobaan gitu. Di sini ada dalam bentuk warna. Ini yang hijau ini 1 kali pencobaan. Ini jawaban kedua, coba lagi. Ini merah setelah 3 kali. Yang ini meskipun sudah exhausting, sudah sangat melelahkan percobaannya, tapi tetap nggak benar gitu. Jadi itu merah. Jadi kita bisa lihat nih, ya. Nih, ini akhirnya dia merah walaupun setelah 3 kali gitu ya. Salah juga, incorrect after exhausting besar gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang ini kan dalam bentuk seperti ini. Saya mau lihat dalam bentuk Excel-nya. Nih ada tombol export. Klik aja, diklik. Nah, kita bisa buka dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk PDF. Ya, kita lihat dalam bentuk Excel aja yuk. Ayo. Nah, kalau dalam bentuk Excel apa yang terjadi? Ya, dia dalam bentuk Excel. Jadi kita bisa print, Bapak Ibu. Bisa kita print. Kalau misalnya memang terbatas dalam menggunakan apa ya namanya? Menggunakan internet gitu. Nggak kelihatan lagi ini saya bagikan ininya ya. Ini dia dalam bentuk Excel. Sama dia. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat nih pertanyaan 1, siapa yang benar? Ini pertanyaan juga ada di sini. Nih. Ini kita bisa lihat nama-nama anak yang benar sampai dia pertanyaan yang ke-10 gitu. Overview-nya secara ringkas juga bisa kita lihat di sini. Nah, persentase benarnya juga bisa kita lihat dari setiap pertanyaan. Misalnya pertanyaan misalnya Ibu Milawati ya, pertanyaan benar 100% dan sebagainya, ini bisa kita lihat di sini. Jadi semua ini pertanyaannya, hasilnya ini bisa kita langsung evaluasi gitu dari hasilnya. Gitu dia kira-kira untuk si quiz wizard ini. Nah, yang terakhir mungkin yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu, namanya juga ini platform, tetap kita ada pembatasan pada saat penggunaannya gitu ya. Karena ini sering sekali sih ditanyakan ke saya gitu. Miss, ini berbayar gitu ya. Ya, nah orang kan kerja buat sesuatu itu pasti berbayar. Hanya saja kita masih bisa menggunakan versi gratisannya. Cuma ya ada beberapa limitasi, misalnya kita bisa lihat resultnya seperti ini, akan tetapi kita tidak bisa melihatnya dalam bentuk Excel gitu. Jadi yang Excel tadi itu hanya untuk yang premium ya. Dan untuk pemainnya Bapak Ibu, kalau kita yang gratisan itu hanya 10. Jadi kalau misalnya mau main ya kita pintar-pintar. Kalau saya sih kalau misalnya menggunakan versi gratisnya, itu saya minta mereka langsung mainnya bertim. Jadi kalau misalnya menurut saya 30, satu tim 3 orang. Pertanyaannya aja dibanyakin gitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang kalau Bapak Ibu misalnya, tapi saya ingin menggunakan yang versi premiumnya, Miss. Ada sih triknya. Ada triknya Bapak Ibu. Caranya gitu.
buat email baru. Karena ketika kita buat ini, kita diberikan 2 atau 3 minggu trial, itu versi premium, semua kita bisa akses. Jadi saya biasanya kalau mau menggunakan ini sebagai formatif, kalau sudah selesai trialnya, kalau misalnya memang saya butuh untuk mengakses keseluruhan keseluruhan hasil siswa itu, saya akan buat email baru, itu akun baru. Tapi kalau misalnya enggak, ya ngapain gitu ya. Jadi kita tetap bisa lihat reportnya gitu. Tapi yang lainnya kan tetap bisa kita gunakan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, jadi demikian untuk bukan pemaparan sih, demonstrasinya saya tentang quiz wizard. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa coba yang lain lagi, ya. Gitu. Saya kembalikanlah kepada Bapak Wendy. Terima kasih Ibu Sari buat penjelasannya yang luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih. Setelah melihat penjelasan dari teman saya melihat game-game yang diperkenalkan ini, ada Minecraft for Education, ada Duolingo, ada Sim TV Edu, ada The Origin Trail, ada Booklet, ada Quizizzer. Ini semua sangat bermanfaat untuk kita pelajari sebagai guru ya Bapak Ibu. Karena perkembangan zaman seperti yang saya pelajari di Guru Penggerak, didiklah siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kodrat zaman kita ya harus menggunakan teknologi, maka guru-guru juga harus bisa menggunakan teknologi. Jika kita tidak bisa menggunakan satu dari ke-6 aplikasi yang diperkenalkan barusan, kita juga bisa mempelajari satu atau dua Bapak Ibu. Saya juga berterima kasih kepada teman saya Sari, saya mengajak untuk bekerja sama bersama Harvest karena saya menganggap ilmu ini baik. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di dalam kelas mengukur kemampuan siswa dengan memberikan pertanyaan, aplikasi apa saja yang bisa digunakan. Saya juga melihat bahwasanya aplikasi-aplikasi yang diperkenalkan teman saya ini 2 tahun yang lalu sudah dimainkan oleh murid-murid SD seperti itu. Sementara kita guru masih juga harus belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah materi yang kami sampaikan bersama teman saya Sari Ayu. Semoga materi ini dapat menambah inspirasi dan pengetahuan kita sesama guru dari berbagai daerah. Mungkin koneksi ya. Mungkin koneksi. Ya. Kepada Ibu Sari, mohon ditambahkan jika ada yang perlu, Ibu. Ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi ada yang mau bertanya, masih ada yang tak tanya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit, Pak Wen. Masih ada sisa gitu. Saya takut tadi waktunya nggak sampai. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, boleh dibuat gini. Oke, ini dari Bapak Bima Arzbi. Nih, ada 2 pertanyaan. Oke, ada 2 menjelaskan tentang adventure game learning. Apa nama website yang memberikan pembelajaran petualangan? Kedua, apa bisa demonstrasikan Bluekit, Bu? Untuk demonstrasi Bluekit mungkin di lain kesempatan ya Bapak. Karena kalau kita demonstrasikan Bluekit sekarang, itu itu waktunya tidak cukup gitu. Tadi ada pesan ini dari tim yang lain, katanya boleh sekalian isi feedback form, sama juga itu sekaligus nanti untuk nama di presensi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang untuk yang game pembelajaran petualangan, itu sebenarnya Bapak bisa pakai apa aja gitu. Jadi kayak dari Bluekit sendiri pun itu ada banyak petualangan dia. Jadi kalau Bluekit itu nanti ada, jadi dari pertanyaan itu bisa ada sekitar 9 atau 10 games yang bisa dibuat dalam bentuk petualangan. Tapi yang pasti satu gitu. Game-based learning itu tidak hanya online. Kita sendiri bisa buat game petualangan kita sendiri. Ya, kita bisa buat simulasinya sendiri, buat petualangan sekitar lingkungan sekolah juga bisa Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya, tapi kalau untuk referensi yang online itu bisa pakai Minecraft ya. Kemudian ada juga dia untuk permainan bahasa, saya lupa apa namanya itu ya. Listnya nanti saya akan tambahin deh di dalam slide-nya, nanti akan diberikan link.
Dan ada sih beberapa, tapi yang pasti yang harus kita ingat adalah tujuan dari pembelajaran itu. Jangan hanya nanti kita minta anak-anaknya cuma yuk main gitu aja kan. Itu jadinya apa bedanya dengan main biasa gitu ya Bapak ya. Gitu. Jadi semoga membantu. Ini dari dulu izin bertanya, link atau alamat game based maksudnya Pak, alamat game based learning? Game based learning itu modelnya Pak. Gitu. Jadi itu konsepnya itu yang mau kita gunakan dalam pembelajaran. Seperti itu. Bapak Agus, sangat menarik. Yes, yang pasti yang paling penting diaplikasikan. Dan ini lagi Bu, kalau model Livris biasanya online, tapi kalau kita pilih mode homework, ya mereka bisa kerjakan sendiri untuk masuk ke hampir semua. Yes, ya mereka kerjakan sendiri yang untuk homework, sama seperti Kahoot dan Quizzes juga. Game yang cocok untuk diskensi lewat proyektor LED apa ya Bu? Kami di Ponpes hanya ada proyektor depan anak-anak. Kalau mereka tidak bawa HP muridnya, kalau misalnya mereka tidak bawa HP tapi gurunya bawa HP, bisa pakai Quizzes yang mode kertas Ibu, yang offline. Ya, jadi kita cuma pakai handphone atau device gurunya aja. Jadi kita bisa, tapi harus di print ya QR code-nya anak-anak gitu. Itu ada banyak tutorialnya kok. Gitu. Untuk Quizzes dia bisa mode kertas, hanya gurunya aja yang pakai, yang anaknya nggak perlu pakai. Gitu. Apakah jumlah peserta yang login ada batasannya? Ada Ibu. Jadi ini gamesnya berbayar, tapi bisa menggunakan yang free. Tapi kalau kita mau menggunakan yang premiumnya, boleh buat yang linknya aja lagi kalau saya. Oke. Oke. Ya, Zoom meetingnya nanti ada. Bisa untuk anak-anak. Sayangnya ini nggak bisa Ibu yang untuk tanpa HP. Jadi anaknya perlu pakai handphone. Kalau ada pertanyaan masih boleh ya Bapak Ibu ya? Dibuat di bawah. Ya, saya rasa itu aja pertanyaannya. Iya. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah mengisi presensi. Kalau sudah mengisi presensi, mungkin Bang Sam boleh bantu Dimana? untuk kita. Isinya di mana ya, Bu? Di chat Ibu, di chat, di kolom chat. Kolom chat di mana ya? Iya, di kolom chat, di atasnya. Di atasnya. Ini. Dibagikan oleh Ibu Elizabeth. Ya, untuk akun Marsiajar, Bapak Ibu bisa buka ke marsiajar.com. Di marsiajar.com ini nanti Bapak Ibu bisa membagikan bahan ajar yang pernah dibuat. Kemudian nanti bisa juga menampilkan, saya akan izinkan saya untuk membagikan sedikit tentang Marsiajar di sini. Hampir kelupaan. Terima kasih loh sudah dibagikan. Ini formnya sudah di-upload lagi Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu boleh pergi ke marsiajar.com. Ya, jadi di marsiajar.com ini merupakan satu platform yang dibangun oleh guru-guru, yang coba dibangun oleh guru-guru untuk membantu Bapak Ibu lebih efektif dalam mengerjakan kelas ya, dalam mengerjakan apapun yang dibuat dalam kelas. Nanti bisa cek di sini kira-kira apa yang diperlukan ya, atau mau menggunakan bahan-bahan yang di sini juga boleh. Dan yang serunya adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini ada view, di mana view ini per 100 view bisa dikonversi menjadi Rp1. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan penghasilan dari situ. Caranya gimana, Miss Tari? Klik aja di sini mulai berbagi. Klik mulai berbagi, nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke, bisa buat akun dulu, karena saya sudah buat akun ya. Saya punya akun, saya tinggal sign in aja. Kemudian nanti silahkan masuk dan nanti bisa, ini sambil ngisi-ngisi presensi ya, masuk ke blog atau buat blog, create content. Masuk ke Marsiajar. Masuk ke marsiajar.com Ibu, marsiajar.com. Melalui Google ya? Yes, Chrome biasa. Baru bisa buat judulnya, artikelnya,
gambar, dan lain sebagainya. Kemudian nanti bagaimana setelah dimasukkan Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian ujung sini namanya insight. Insight ini apa? Jadi dari setiap view yang dibuat itu Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan gitu. Jadi 100 view itu 100 view yang ini ya. Maksudnya karena kalau nanti Bapak Ibu kan buat nih, terus di refresh itu kan hitung view, tapi itu tidak terdeteksi oleh sistemnya Marsiajar. Jadi ini adalah penghitungan yang terdeteksi oleh Marsiajar. Misalnya gini, kalau 100 view misalnya berarti ini kan sekitar 195. Kenapa 143? Ya karena ini yang terdeteksi official, artinya yang yang terdeteksi tidak melakukan kecurangan oleh si Marsiajar gitu. Jadinya dapatnya cuma 143. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu ini punya banyak nih yang udah dibuat, yang biasanya kan hilang tuh ya Banajarnya, nggak kepake, masukin aja di sini. Jadi selain membantu guru-guru lain juga nanti bisa mendapatkan penghasilan tambahan lah gitu. Nanti ketika sudah terkumpul 300.000 bisa ditransfer gitu. Tapi ya itu tadi, kita kan punya algoritma sendiri, dia akan terlihat yang mana yang memang resmi gitu, yang kadang ada orang yang suka main-main aja gitu. Itu Bapak Ibu. Nanti boleh dicoba ya, silakan kunjungin marsiajar.com. Dan yang pasti kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, kami akan launching yang RPP generator. Jadi Bapak Ibu bisa buat RPP. Dan kalau boleh nih, kalau mau dapat info selanjutnya, langsung masuk ke grupnya kita ya, grup Telegram Bapak Ibu. Di apa itu ada kakak tim Marsiajar, boleh dong bagikan grup Telegram linknya supaya Bapak Ibunya yang di sini boleh juga dibagikan. Untuk SS presensi harus create akun. Tidak usah create akun Ibu, itu screenshot sudah mengikuti Marsiajar aja baik ada di Instagramnya, jadi nggak usah ikut di Marsiajar juga ya kan? Iya. Maaf di link sudah ada akun screenshot. Yang di screenshot itu adalah sudah mengikuti Instagramnya, mungkin boleh lebih diiniin ya, Kak, untuk sudah mengikuti Instagram Marsiajar. Jadi setiap informasi nanti akan kami kirimkan di situ Bapak Ibu ya. Cara buat akun. Sudah bisa isi feedback. Sudah bisa. Miss Barbisi, Ya. mohon maaf. Ya. Di sini di feedback ngejar Marsiajar itu dicantumkan screenshot foto akun di marsiajar.com. Ini yang mana ya, Miss? Bingung. Di ini aja, Mas. Ini Bapak masuk ke sebentar saya screenshot ya. Itu bukan screenshot akun, sebentar ya Pak. Gini aja, saya buka dulu nih. Oke. Marsiajar. Oke. Boleh akun Instagram, boleh langsung buat akun di Marsiajar ya. Bapak Ibu, jadi langsung aja ini follow. Boleh ikutin. Nanti ini boleh langsung diikuti, kita punya informasi banyak seperti tahun lalu kita punya
bulan lalu kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terus kita akan ada program kelas guru kreator gitu. Jadi informasinya akan bisa diikuti dari sini. Gitu. Jangan lupa juga buat akun nih Marsya Ajar loh Bapak Ibu supaya nanti bisa langsung berbagi. Sudah isi semua? Mungkin Bang Sam boleh pandu untuk kita boleh foto sama-sama? Ibu Anis boleh klik yang atasnya itu mulai berbagi di toolbar atas. Oke. Bang Sam mungkin boleh? Yep. Yang mana Bu berbagi? Ibu di ininya Marsya Ajarnya, marsyajar.com yang paling atas tadi. Kita foto bareng dulu kayaknya ya. Nanti saya kalau setelah kita foto bareng, saya akan kasih tunjuk cara buat akun dari Marsya Ajar setelah ini. Ayo Bang, saya mungkin boleh dipandu dulu. Kalau Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Silakan diaktifkan kameranya masing-masing ya. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai screenshot ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka kameranya biar kita bisa berfoto bersama. Saya akan mulai men-screenshotnya. Dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1 untuk layar pertama ya. Ini ada sekitar beberapa layar. Jadi hitungan ketiga 3, 2, 1. Oke, untuk layar berikutnya saya akan screenshot lagi dari hitungan 3 ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah foto bersamanya sudah selesai, sudah saya screenshot semuanya. Saya kembalikan pada moderator. Ya, dengan berakhirnya sesi ini, Bapak. Sebentar Pak Wen. Ini ada pada nanya gimana mau masuk ke ini, ke Marsya Ajar. Sebentar sedikit saja saya kasih. Ya, lanjut. Bentar ya. Oke, ini akan saya buka link baru, Bapak Ibu. Ini sekedar saja, sekali lagi, sedikit lagi. Kita mau lihat cara bagaimana buatnya. Tinggal buka marsyajar.com. Kemudian yang diklik untuk langkah selanjutnya itu adalah ini, mulai berbagi. Kalau yang ini, untuk yang sudah ada akun, yang mulai berbagi ini, klik di sini. Oke, ini mulai berbagi, register new account, masukkan aja informasinya, lalu nanti Bapak Ibu bisa langsung register. Setelah itu udah mau di screenshot boleh, atau boleh cara kedua, boleh melalui Instagram Marsya Ajar, itu saja. Ya, pilih mana yang lebih cepat, mana yang lebih mudah, gampang aja masukkan. Ya, sebagai dokumentasi. Jangan lupa juga untuk masuk ke komunitas grupnya kita supaya nanti bisa berbagi informasi nanti. Itu aja dari kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau misalnya mau menghubungi saya, boleh di Facebook boleh ya? Jadi pertanyaan, apakah ada opsi yang lain? Facebook. Nanti di Facebook boleh saling berbagi pesan saja. Oke, saya share dulu. Dede nanya nih. Boleh langsung masuk ke sini aja. Kalau mau tanya-tanya. Oke, nah di situ nanti ada langsung, bisa terhubung langsung ke WhatsApp, bisa terhubung ke email. Jadi bisa hubungin saya dari situ ya. Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Semangat sekali sampai jam segini. Masih 87 orang. Mantap. Oke. Boleh sambil mengisi presensi, saya mohon izin pamit undur diri.
boleh kalau ada pertanyaan masih boleh di klik-klik tentang pengisian presensi dan sebagainya. Kami masih di sini. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak Wendy. Terima kasih Bu Sari. Ya, makasih Bu. Sama-sama Bapak. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat ya. Iya. Sama-sama Ibu. Oh, makasih Miss. Bapak Wendy. Sama-sama. Selamat Semoga malam. bermanfaat. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Boleh diisi dulu yuk.